Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi untuk Papa dan Mama. Wah, senang ya, hari ini kita dapat bertemu lagi dalam ibadah Sekolah Minggu GP Kris Malang. Sehat selalu ya buat kita semuanya dan tetap bersemangat. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah menciptakan isi dunia ini untuk kita nikmati bersama. Udara yang segar, matahari bersinar, burung berkicau, bunga-bunga semerbak, dan tubuh kita yang sehat. Mari kita memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Mari anak-anak, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menciptakan isi dunia ini untuk kita nikmati bersama. Kami juga bersyukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama memuji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati puji-pujian kami sehingga boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji namanya Tuhan kita. Dengan bergembira, dengan hati yang senang, kita terus memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, mari kita bergembira. Semua tersenyum ya, kita bergembira memuji Tuhan. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji
bersyukur kalau kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu menyertai kita. Benar ya anak-anak? Tuhan memelihara kita setiap hari. Oleh sebab itu, janganlah pelit untuk memberi apa yang kita punya kepada orang lain. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberikan teladan kepada kita yang sangat baik. Bagaimana cara kita berbagi dan memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian, kasih-Nya, berkat-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, berkat-Nya seperti sungai. Sekali lagi, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Halo anak-anak, apa kabar? Baik bukan? Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan segala keperluan kita. Sekalipun dalam keadaan yang sulit saat ini, tetapi Tuhan itu selalu baik. Tuhan sudah memberkati kita di dalam keluarga, sehingga sampai hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan itu selalu baik, dan Tuhan mau kita tetap bersyukur kepada-Nya untuk segala sesuatu yang sudah kita terima. Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan yang selalu baik kepada kami. Di dalam situasi yang tidak baik pada saat ini, Engkau tetap memberikan kami kesehatan, Engkau sudah menolong kami sehingga kami tetap baik-baik saja hingga pada saat ini. Itu karena Engkau sangat mengasihi kami. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti dan yang paling penting melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, tadi Pak Ade mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Lalu bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan itu kepada kita? Salah satu di antaranya adalah mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberikan persembahan berupa materi, berupa uang. Tetapi bagaimana caranya? Ya, mungkin selama ini kalian sudah memberikan persembahan, ya. Pak Ade mengucapkan terima kasih, kalian sudah setia memberikan persembahan. Tetapi pada pagi ini Pak Ade mengajak kamu untuk melihat persembahan seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab. Kita buka Alkitab dari Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Pak Ade akan membacakan untuk kalian semua. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada mereka semua itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dalam kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini merupakan cerita Alkitab yang sangat istimewa, di mana pada saat itu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, masuk ke dalam gereja. Dia melihat dan memperhatikan beberapa orang memberikan persembahan di dalam bait Allah. Memang di dalam memberikan persembahan ini merupakan tugas kita, merupakan tanggung jawab kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi pada saat itu ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang memberikan persembahan, ia memperhatikan beberapa orang di dalam memberikan persembahan itu. Tuhan Yesus melihat, bukan hanya melihat apa yang dipersembahkan oleh banyak orang, tetapi Tuhan Yesus melihat juga bagaimana sikap dari orang-orang yang memberikan persembahan. Ya, memang memberikan persembahan yang banyak, ya, karena mereka adalah orang-orang yang kaya. Tetapi Tuhan Yesus melihat mereka-mereka itu ada yang tidak tulus, ya, tidak tulus di dalam memberikan persembahan. Terkesan mereka menyombongkan, "Aku orang kaya, persembahanku banyak." Ya, mungkin ada yang memberikan jutaan, ratusan ribu, dan sebagainya. Tetapi bukan itu yang Tuhan lihat, bukan hanya itu. Tetapi yang paling penting adalah sikap dari orang-orang yang memberi persembahan. Nah, anak-anak, di antara orang-orang kaya tadi yang memberi persembahan, tiba-tiba saja tatapan pandangan Tuhan Yesus tertuju pada seorang janda miskin. Janda itu artinya seorang perempuan, ibu-ibu yang suaminya sudah tidak ada lagi. Dan ini dikatakan di dalam Alkitab, dia adalah janda miskin lagi. Ya, janda miskin. Nah, anak-anak, janda miskin itu memberikan juga persembahan seperti orang-orang kaya tadi. Tetapi yang berbeda adalah jumlahnya. Ya, kalau di dalam Alkitab dikatakan janda miskin itu memberikan 2 peser. Ya, 2 peser itu berapa ya? Kalau di dalam Alkitab dikatakan 2 peser itu adalah nilai uang yang sangat kecil. Ya, mungkin kalau saat ini uang itu cukup untuk membayar parkir sepeda motor. Ya, kecil sekali. Tetapi
namanya juga janda miskin. Ya, bagi dia uang sebesar itu, 2 peser itu adalah sangat bernilai. Ya. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab dikatakan janda miskin itu memberikan 2 peser karena hanya itulah yang dia miliki. Semua diberikan kepada Tuhan. Diberikan semuanya. Namun janda miskin itu sama sekali tidak sedih. Ya, dia tidak khawatir, oh nanti kalau saya berikan ini, saya habiskan, nanti saya makan apa? Tidak, anak-anak. Justru janda miskin itu memberikan dengan penuh rasa syukur, penuh sukacita kepada Tuhan. Penuh sukacita karena dia merasa bahwa dia sudah diberkati Tuhan, maka semuanya diberikan kepada Tuhan. Nah, kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu muncullah perhatian yang sangat indah dari Tuhan Yesus. Karena janda itu memberikan seluruh harta yang dimilikinya dengan sikap yang sukacita, penuh rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus pun sangat bahagia, ya. Betapa bahagianya Tuhan Yesus melihat niat yang tulus yang ditunjukkan oleh janda miskin tersebut. Sekalipun cuma 2 peser. Apa sih yang bisa diperbuat dengan 2 peser? Mungkin kalau kita makan di warung, uang sebesar itu tidak cukup. Tetapi sekali lagi anak-anak, bukan itu yang Tuhan perhatikan. Justru sikap janda miskin yang memberikan dengan sukacita, yang memberikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Janda itu terlihat mempersembahkan sebuah penghormatan. Dia merasa bahwa ketika dia memberikan persembahan, itu adalah kesempatan, itu adalah penghormatan kepada dirinya. Maka sikap yang diambil adalah memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya itu pasti sangat langka. Maka dia memberikan yang terbaik yang dia miliki. Walaupun nilainya nominalnya kecil, tetapi itu yang terbaik yang dia berikan kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, belajar dari kisah ini, kita dapat belajar bahwa bagi Tuhan yang terpenting bukan nominal persembahan. Oke lah, mungkin memberikan persembahan 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, dan seterusnya. Bagus kalau kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, yang diperhatikan Tuhan adalah sikap kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana sikap kita ketika kita memberikan persembahan. Dalam hal memberikan persembahan, wajiblah dan harusnya kita memiliki sikap, yaitu memberikan persembahan merupakan ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Ya, Tuhan itu sudah mengasihi kita, memberikan kita hidup, memberikan kita makan, pakaian, rumah. Kalau kita mau membayar kebaikan Tuhan itu dengan uang, anak-anak, tidak mungkin. Ya, berapapun yang kita bayar untuk membayar kebaikan Tuhan itu tidak mungkin. Maka kita harus hanya bisa mengucap syukur, ya. Dengan sungguh-sungguh, ya. Kita bisa memberikan persembahan berapapun. Yang penting benar-benar mengucap syukur. Itu. Kemudian di dalam memberikan persembahan harus disertai dengan hati yang sukacita dan tulus, ya. Saya memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah baik dan saya mengucap syukur. Terimalah persembahan saya. Itu yang bagus, ya. Berbeda kalau wah, terpaksa saya memberikan persembahan. Mungkin kita kurang bagus di dalam memberikan persembahan, sikapnya itu tidak benar, ya. Yang baik adalah penuh hati yang sukacita.
Coba misalnya anak-anak, kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tidak rela, pasti orang yang menerimanya juga kurang senang. Apalagi kepada Tuhan. Maka ketika memberikan persembahan, persembahkanlah itu dengan hati yang sukacita dan tulus. Kemudian anak-anak, ya, dalam memberikan persembahan, kita perlu memberikan yang terbaik, ya. Memberikan yang terbaik, ya. Kalau kita memberikan berupa uang, maka kita pilih yang terbaik, ya. Misalnya kita pilih yang terbaik itu artinya bukan yang paling besar, bukan hanya itu, ya. Yang terbaik itu adalah yang bagus, ya, bukan yang lungset, bukan memilih di antara uang kita itu kita pilih yang paling jelek, bukan itu, ya. Tetapi di sini adalah yang terbaik adalah memilih yang bagus, yang wangi, ya, tapi bukan disirami parfum, ya. Yang bagus, bukan uang yang lungset. Nah, anak-anak, tetaplah setia di dalam memberikan persembahan, ya. Itu adalah perintah Tuhan di dalam Alkitab. Dan ingat juga bahwa Tuhan bukan hanya memperhatikan persembahan yang kita berikan, bukan hanya persembahannya yang Tuhan perhatikan, tetapi bagaimana sikap kita, ketulusan hati kita di dalam memberikan persembahan. Persembahan yang diberikan dengan sungguh-sungguh itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati kehidupan setiap orang yang selalu bersyukur, termasuk di dalam memberikan persembahan. Amin anak-anak. Mari kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak ternilai harganya. Berapapun yang kami bayar, tidak mungkin sanggup. Semua yang kami miliki, harta benda kami, itu Engkau berikan kepada kami untuk kami gunakan dalam kehidupan kami. Dan Engkau menghendaki kami supaya kami mengucap syukur dan boleh memberikan persembahan berupa uang, harta yang sudah Engkau titipkan kepada kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh supaya kami senantiasa dapat memberikan dengan tulus ikhlas. Karena persembahan yang sukacita dan tulus Engkau berkenan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waduh, senang sekali hari ini Ibu ya. Ada teman kita yang ulang tahun loh. Pada tanggal 23 Juli. Siapa ya kira-kira yang ulang tahun pada tanggal 23 Juli? Ayo angkat tangan yang tinggi, berdiri. Wah, angkat tangan sambil berdiri gitu ya. Wah, luar biasa. Yang ulang tahun pada tanggal 23 Juli itu adalah teman kita Lois. Ya, Lois, selamat ulang tahun ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa untuk Lois, kita juga berdoa untuk kita semuanya, kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, ya, supaya Tuhan menolong kita semua. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Dan kami juga bersyukur jika ada teman kami yang berulang tahun. Kami senantiasa berdoa supaya Tuhan memberkati, Tuhan akan menolong teman kami Lois di dalam kehidupannya, dalam masa kecilnya ini sehingga dia senantiasa hidup takut akan Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk sekolahnya, berkati untuk imannya, berkati untuk kesehatannya, sehingga Lois menjadi anak kebanggaan orang tua, bahkan menjadi anak kebanggaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk orang tuanya, supaya orang tuanya boleh
mendampingi Lois, boleh membimbing Lois untuk menjadi anak yang baik, menjadi anak yang hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami semua sebagai anak-anak-Mu yang di GP Kris. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga kami juga boleh tetap diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk boleh bertahan dalam masa-masa pandemi ini. Kami boleh tetap semangat, kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk sekolah anak-anak kami. Tuhan tolong supaya mereka juga boleh tidak bosan, mereka boleh semangat dalam mengikuti sekolahnya walaupun mereka secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk gereja kami, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk bangsa kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati senantiasa, sehingga bangsa kami semakin hari boleh semakin menjadi lebih baik, secara khusus dalam menangani COVID-19. Kami rindu Tuhan, melalui peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat boleh mematuhinya. Melalui semuanya itu, bangsa kami boleh dapat meredam akan penyebaran dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan keseluruhan hidup kami, bangsa kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita sudah selesai ibadah ya. Wah hebat, tadi ibadah dengan baik semuanya. Tetap lakukan firman Tuhan dalam hidup kita, apa yang disampaikan oleh Pak Ade tadi ya. Oke, ya. Dan pesan ibu, ketika kita melakukan semua aktivitas kita, jangan lupa ya. Kalau kemarin ibu bilang 3M, sekarang ibu bilang 5M. Apa saja itu? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan mengurangi kegiatan di luar. Tuhan Yesus memberkati.